Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Hari ini adalah pertemuan PJJ yang pertama ya setelah libur lebaran Idul Fitri kemarin. Pertama-tama Ustazah mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga liburan kalian kemarin bersama keluarga di rumah menyenangkan ya. Baik, hari ini kita masuk ke materi tema 8 ya. Kemarin kalian sudah mempelajari sampai selesai tema ke-7. Nah, untuk hari ini sampai 2 minggu ke depan, kalian akan mempelajari tentang tema 8 ya, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, silakan kalian persiapkan dulu bukunya untuk tema 8 ya. Setelah itu buka pada pembelajaran yang pertama ya, pada subtema yang pertama. Yaitu apa subtema yang pertama? Aturan keselamatan di rumah. Bisa kalian lihat pada halaman 1 ya. Di situ ada beberapa gambar ya. Bisa kalian perhatikan juga ada 4 buah gambar. Nah, itu ada sebuah teksnya. Ustazah akan coba bacakan. Tolong kalian dengarkan dengan baik-baik ya. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini ya, lihat pada gambar dengan teliti. Lihat, ada beberapa gambar kegiatan Udin selama di rumah ya. Ada membantu ibu, kemudian ada apa lagi tuh? Bagian yang paling atas gambar Udin keluar rumah, menutup pintu. Kemudian Udin apa lagi? Sedang dalam perjalanan di dalam kendaraan ya, di bis bersama teman-teman. Yang keempat, itu ada gambar apa? Udin sedang menyeberang di zebra cross ya bersama teman-temannya. Nah, silakan kalian tentukan ya sesuai dengan gambar apa yang dilakukan Udin ya. Apa kalian setuju dengan apa yang dilakukan Udin pada gambar di halaman 1? Nah, silakan kalian jawab pertanyaannya di buku paket kalian ya. Oke, setelah itu kalian buka pada halaman selanjutnya yaitu aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Lihatlah. Contoh gambar, 2 gambar di bawah ini ya. Bisa kalian lihat pada video ini. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu harus selalu hati-hati ya. Perhatikan setiap langkah kerja setiap kegiatan kita. Nah, seperti itu. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Udin adalah anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal ya. Jadi itulah aturan. Aturan itu harus terjadwal. Jadi ada jadwalnya. Sebelum kita mengikuti aturan, kita buat dulu jadwal-jadwalnya. Nah, setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Ya, jadi tidak boleh dinanti-nanti lagi. Karena kalau dinanti-nanti nanti akan mengganggu untuk jadwal kegiatan yang lainnya. Nah, silakan kalian amati pada halaman 3 ya. Itu ada 3 gambar. Lihat. Ada pertama Udin sedang sarapan, yang kedua Udin sedang berpamitan ya, kemudian yang ketiga gambar Udin pulang sekolah ya. Baik, lihat pukul berapa Udin sarapan pagi. Kalian bisa lihat pada gambar yang paling kiri ya. Lihat Udin sedang sarapan. Nah, kira-kira pukul berapa? Kalian bisa lihat pada jam di gambar yang paling kiri. Lihat ada jarum apa? Jarum pendeknya ke angka 6, jarum panjangnya ke angka 12. Jadi jam berapa Udin itu sarapan pagi? Jam 6 atau pukul 6 ya, 6 pagi. Boleh kalian tuliskan. Nah, seperti itu ya. Kemudian pukul berapa Udin berangkat sekolah? Lihat ya. Kalau berangkat sekolah itu jarum pendeknya pada gambar ada gambar yang paling tengah ya. Jarum
pendeknya ke angka 7 dan jarum panjangnya ke angka 12. Berarti dibacanya jam 7 atau pukul 7. Kemudian jam berapa Udin pulang sekolah? Kalian bisa lihat pada gambar yang paling kanan itu ada jarum pendeknya menuju angka 11, jarum panjangnya menuju angka 12. Dibaca pukul 11 ya, atau jam 11 sama aja. Ya. Nah, sekarang coba kalian akan latihan ya sesuai yang sudah Ustazah contohkan tadi untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh Udin pukul berapa ya. Silakan kalian tentukan ya sesuai dengan gambar yang ada pada halaman 4. Nah, misalkan ada jarum pendek menunjuk angka 10 ya, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul berapa? Pukul 10 ya, karena jarum pendeknya ke angka 10 tepat ya, menuju angka 12. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang soal yang di bawahnya ya sampai halaman kelima, silakan kalian kerjakan sesuai dengan contoh dan sesuai yang sudah Ustazah berikan juga instruksinya barusan ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian coba untuk membaca ya teks dengan lafal dan intonasi yang tepat ya pada halaman 5. Itu ada di dalam kotak teksnya ada yang berjudul aturan ketika sarapan pagi ya. Silakan kalian baca ya. Nah, setelah itu kalian tentukan apa sih isi teks yang tadi sudah kalian baca ya di halaman 5 itu. Kemudian kesimpulan apa yang bisa kalian ambil pada halaman tersebut, pada isi teks bacaannya ya. Nah, setelah itu kalian tuliskan jawabannya di buku tugas kalian ya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat ya pada teks bacaan aturan ketika sarapan pagi ya yang ada pada halaman berapa? Halaman 5 ya. Itu ada setiap kata Tuhan selalu terus dengan huruf besar. Huruf di awal kata, huruf T-nya. Nah, itu huruf besar disebutkan juga dengan huruf apa? Masih ingat kan pada materi tema yang kemarin juga kalian sudah mempelajari tentang huruf kapital ya. Kata ganti untuk orang ya ataupun nama hari, nama tempat ya, itu bisa dengan huruf kapital, diawali dengan huruf kapital ya. Nah, kemudian kalian lihat juga kalimat-kalimat di bawah ini ada contohnya ya. Untuk nomor 1, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, kata Tuhan huruf T-nya itu adalah huruf kapital karena sebagai pengganti ya. Kemudian untuk 2, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, huruf T-nya itu juga besar ya untuk kata Tuhannya. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan ya. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan, yang biasa kalian dengar atau yang biasa kalian baca ya, misalkan adalah 1, yang Maha Esa. Itu adalah kata ganti dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, yang Maha Kuasa. Itu artinya berarti Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, kemudian yang ketiga, yang Maha Besar. Yang keempat, yang Maha Pengasih, yang kelima, yang Maha Penyayang dan sebagainya ya. Seperti sifat-sifat Allah yang ada pada apa? Biasanya Asmaul Husna ya, itu nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, seperti itu adalah contoh dari kata ganti dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian akan menuliskan ya. Kalian membuat 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Ya, misalkan dari apa? 5 katanya adalah yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ya. Kemudian tuliskan kalimatnya itu pada kolom yang ada pada halaman 7. Nah, ya. Setelah itu, silakan kalian kerjakan dengan baik buat kalimatnya ya. Kalau sudah, kalian akan coba lanjut ke materi SPDP ya. Kita akan coba belajar bernyanyi. Nah, kira-kira
Kalian masih ingat tidak apa yang dilakukan sebelum makan? Apa coba biasanya? Cuci tangan, ya, kemudian berdoa. Nah, kita selalu berdoa sebelum makan ya. Tujuan berdoa itu apa? Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan itu bisa kita wujudkan dengan berdoa ya. Nah, bisa juga bersyukur kepada Tuhan itu kita ungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan ya, yang diciptakan oleh Bapak Atek Mahmud ya. Lagu ini dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Kalian masih ingat kan ya? Dalam lagu itu ada tekanan nada yang kuat dan tekanan nada yang lemah. Jadi kalau yang kuat itu kita sedikit kencang ya, ditekan pengucapannya. Kalau lemah kita agak sedikit rendah gitu nadanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalian akan coba nanti nyanyikan lagu ini Terima Kasih Ya Tuhan ya. Ustazah akan coba contohkan. Kalian tolong dengarkan baik-baik ya. Terima kasih ya Tuhan ya. Dengan biramanya 2/4 lambat ya, ciptaannya Atek Mahmud ya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Baik, begitulah ya untuk lagu Terima Kasih Ya Tuhan ya yang diciptakan oleh Bapak Atek Mahmud ya. Kalian kan sudah tahu ya untuk tekanan nada kuat dan nada lemah itu seperti apa ya. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk tanda lebih dari ya, lebih dari itu tandanya yang paling atas ya kalimatnya, berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah ya. Kemudian kalau tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah ya. Pada lagu berbirama 2/4 secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan yang kedua. Nah, sekarang kalian akan berlatih nyanyikan lagu yang sudah tadi Ustazah contohkan lagunya ya, Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, mengikuti petunjuk berikut. Nah, yang ada pada kolom halaman 9 ya. Perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Nyanyikan secara berulang-ulang dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan mengikuti pola tertentu. Gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan ya. Jadi kalau kalian tidak punya alat musik ya, kalian boleh dengan tepuk tangan menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan ya. Berulang-ulang ya. Jadi Ustazah mau nanti kalian tugasnya kirimkan VN ya untuk lagu Terima Kasih Ya Tuhan dengan bantuan tepuk tangan ya, biar lagunya lebih hidup ya. Nah, seperti itu nanti untuk tugas SPDP ini. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua. Oke, ya baik. Masuk ke pembelajaran yang kedua itu pada halaman 11. Ya, baik. Kalau pada halaman 11 kalian bisa lihat di situ ada kegiatan Udin bersama teman-temannya ya. Ada Beni, ada Siti ya. Apa sih yang dilakukan mereka? Nah, coba lihat. Ustazah akan coba bacakan teksnya. Kalian dengarkan baik-baik ya. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi,
Halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Lihat, Udin dengan teman-teman sedang membersihkan rumah yang kotor ya, halaman rumah Udin ya. Jadi sedang dibersihkan secara gotong royong ya. Kemudian kalian bisa tidak menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri. Kira-kira yang membahayakan diri kalian, kira-kira ada tidak? Ya, silakan tuliskan jawabannya di buku paket ya. Kalian tuliskan sesuai di samping pertanyaannya. Lihat, Udin, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Bini, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Kemudian, setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain kembali. Nah, setelah itu, kalian coba kegiatannya membaca teks yang ada pada kolom di halaman 12, yaitu aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Ya, silakan kalian baca bagaimana cara bermainnya ya. Nanti lihat pada gambarnya juga ada di halaman 13 yang paling bawah. Bermain menirukan gerakan binatang dia itu seperti apa? Lihat ya. Bisa membuat lingkaran ya. Kemudian nanti ada aturan mainnya itu ada pada teks bacaannya. Kalian baca dulu di halaman 12 sampai halaman 13 ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian coba lakukan permainan tersebut di rumah ya, bersama anggota keluarga di rumah ya. Nanti kirimkan videonya, durasinya singkat saja ya, tidak perlu lama-lama. Jadi Ustazah hanya ingin tahu apakah kalian bisa melakukan permainan tersebut atau tidak ya. Baik, setelah itu kalian coba amati ya. Kalian perhatikan kembali gambar Udin dan teman-temannya ketika bermain ya. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama antara satu dengan yang lainnya. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman ya. Keberagaman dalam apa? Keberagaman dalam perbedaan agama. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap berteman, hidup rukun ya, saling gotong royong, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, sikap mereka itu pantas untuk kita tiru ya. Itu adalah teladan yang baik ya. Nah, kira-kira kalian tahu tidak contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Permainan apa lagi ya? Kalian bisa bermain apa lagi kira-kira yang membutuhkan persatuan? Jadi kita secara bersama-sama. Nah, silakan kalian tuliskan nama kegiatan permainannya atau bermainnya itu pada halaman 15 di kolomnya ya. Sudah ada kolomnya, silakan kalian tulis saja langsung di situ kegiatannya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah cerita ya. Nah, kira-kira kalian akan buat cerita seperti apa? Cerita tentang kegiatan bermain kalian ya, yang biasa kalian lakukan bersama teman-teman. Kalian boleh ceritakan seperti pada halaman 15 ini ada suatu cerita ya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, itu salah satu contoh cerita kegiatan ketika bermain dengan teman-teman ya. Nah, kemudian kalian juga akan coba membaca ya. Yaitu judulnya bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air ya. Nah, setelah kalian baca teks tersebut pada halaman 16, kalian tentukan isi teks yang kalian baca itu apa isinya ya. Jadi bukan ditulis kembali tapi hanya isinya saja, pokok-pokok pentingnya saja. Apa kesimpulannya sih yang sudah kalian ambil dari teks tersebut? Ya, silakan kalian jawab pada
buku tugas kalian ya. Baik, selanjutnya kalian masih ingat kan pada pembelajaran barusan Ustazah sudah jelaskan itu tentang penggunaan huruf kapital ya, yaitu huruf besar. Nah, biasanya huruf besar itu digunakan pada siapa? Ada nama, tempat, hari. Nah, seperti itu. Jadi ada nama-nama ya, aku, Edo, Beni dan seterusnya ya, yang dalam teks menunjukkan gerakan binatang berjalan di air. Nah, itu ada huruf-huruf besar pada setiap nama ya. Jadi setiap awal kata nama orang itu harus selalu ditulis dengan huruf kapital. Nah, sekarang kalian akan coba menyusun ya sebuah kalimat yang utuh dari susunan kata yang masih belum sempurna ya. Misalkan nomor 1 itu ada gambar Udin dan tong sampah. Nah, kira-kira dari 4 kata yang ada di samping gambar tersebut ada tong, Udin, sampah, dan memegang. Itu kalian susun menjadi kalimat yang utuh atau kalimat yang sempurna. Itu jadi seperti apa? Ya. Contohnya apa? Udin memegang tong sampah. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk gambar selanjutnya pada halaman 18 sampai nomor 5, kalian susun setiap kata ya sesuaikan dengan gambar di sampingnya itu ya menjadi kalimat yang sempurna. Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian ya. Atau sudah ada di halaman 19 ya. Jadi kalian tuliskan jawabannya pada kolom di halaman 19 yang paling atas ya. Nah, kira-kira yang sudah susun itu seperti apa? Baik, untuk materi hari ini itu masuk ke pembelajaran 1 dan 2 saja. Silakan kerjakan dengan baik ya tugasnya. Jangan lupa ada tugas SPDP itu kirimkan VN ya. Bagaimana cara menyanyi terima kasih ya Tuhan. Kemudian buat video ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sejatuh tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.